Alhamdulillah, nambah. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai banyak takbir saat Idul Fitri dinikmati, bahkan bersanding dengan kaset, ya. Yang satu takbir lagi, malamnya takbir keliling lagi, gitu kan? Tapi kemudian selesai Ramadan, banyak amalan-amalan yang bertentangan dengan nilai takbirnya. Ibadahnya berkurang, kemudian juga mohon maaf sekali lagi, bahkan ada yang keimanannya luntur pasca itu. Ada yang menyoal Allah, ada yang menyoal Rasulullah, ada yang menyoal ibadahnya, dan tidak sedikit kemudian yang memperbanyak maksiatnya. Jadi ciri orang takwa itu meningkat ibadah. Kalau ibadah sudah meningkat, maka lawannya akan menurun. Lawan ibadah itu maksiat namanya. Baik lawannya buruk. Jadi kalau baiknya naik, buruknya akan turun. Kalau buruknya naik, maka baiknya akan turun. Antum cukup lihat saja sampai selesai Ramadan dalam 30 hari ini, setelah Syawalnya usai, maka mana yang naik, baiknya atau buruknya? Jelas ya? Baik, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dan saya akhiri di sini sebelum masuk kita ke Isya. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa la'allakum tashkurun. Sebentar. Sebelum masuk ke kalimat syukur, saya mau berikan rahasia yang penting yang langsung Allah tegaskan. Kalau Anda bisa mengerjakan ini, alhamdulillah kita sudah beriman. Syarat pertama dapat. Tinggal membuktikan yang ini. Tahan. Jangan salah memaknai ya. Jangan salah memaknai. Begini caranya. Jangan hukumi diri sendiri. Ya Allah, saya gagal Ramadan nih. Ya Allah, saya kok makin malas daripada Ramadan. Bukan, caranya bukan begitu. Kalau sampai malam ini merasa kurang, maka buktikan malam ini bangun. Besok siapkan, saya mesti baca Quran. Begitu caranya. Jadi bukan menghukumi diri, saya gagal nih Ramadan tahun ini. Bukan. Buktikan bahwa saya ini bisa berhasil. Maka mulai malam ini rencanakan. Besok insya Allah, malam nanti tahajudnya sekian rakaat. Besok nanti salat subuhnya di masjid A, zuhurnya masjid B. Dari 12 rakaat yang saya akan kerjakan ini. Saya akan baca Quran minimal 10 halaman besok. Siapkan, dibagi 5. 2 halaman subuh, 2 halaman zuhur sampai dengan ke Isya. Bagi 2, 1 halaman sebelum subuh, 1 halaman setelah subuh. Misal 10 halaman 1 juz, selesai antum dalam sehari 1 juz. Bagi oleh antum, begitu caranya. Kalau Anda bisa mengerjakan itu, maka Allah langsung berikan jaminan di ayat yang kelimanya. Perhatikan Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan kalimatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang bisa mengerjakan ini, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia buktikan imannya, dia jaga. Kalau ada orang menyoal Allah, dia nggak peduli. Sudah pergi. Liberal lewat, pluralisme lewat, sekuler lewat. Yang bicara menyoal Allah, menyoal syariat, tinggalkan. Udah nggak ada isinya. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Ya, ada yang bikin status, udah nggak usah dilihat. Ada yang bikin tayangan TV, jangan ditonton. Udah nggak peduli dengan itu semua, tinggalkan. Sudah selesai. Yu'minuna bil ghaib. Yuqimuna shalah, Allahu akbar. Sebelum adzan bahkan sudah datang ke masjid. Kalau perlu saya yang adzan. Masya Allah, adzan subuh, misal 4.40. Orang sepi, ada ke masjid, buka, adzan sendiri. Allahu akbar, tunggu, belum ada yang datang. Sampai jam 5, belum ada yang datang. Tunggu. Qomat pakai mic, 15 menit, 5.15, belum ada yang datang. Salat dia. Lalu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada warga komplek ini, supaya besok mereka bisa datang ke masjid. Sayangi mereka ya Allah. Jangan biarkan masjid ini menjadi saksi bagi mereka bahwa mereka tidak ke masjid pada saat hidup di dunia. Minta. Masya Allah. Jam 9 pagi, azan lagi. Allahu akbar. Datang orang sekomplek. Ribut ke masjid. Gila kamu, azan jam 9. Dijawab oleh dia, kalian yang gila. Tadi saya subuh azan, gak ada yang datang. Sekarang jam 9 saya azan, kalian pada datang. Lihat sini. Saya buka ya. Ini saya ilustrasikan. Ini apa? Baik, kotak tisu. Kotak tisu ada di mana? Di atas meja. Perhatikan, atas itu ada 2. Satu fauqa, kedua ala. Jadi kalau saya katakan begini, suntuqul mindil fauqal maktab. Kotak tisu ini ada di atas meja. Allah. Kalau saya tempelkan begini, suntuqul mindil ala al-maktab. Ibu kelihatan di bawah, Bu? Ya.
Tidak apa-apa, kita tidak langsung tersambung, tapi hati kita bersambung insya Allah. Oh sih, bikin status. Ya. Lihat sini. Ini ala, ini fauqa. Saya ulang. Ini apa? Fauqa. Ini apa? Ala. Begini ala, fauqa begini. Jadi kalau fauqa itu masih ada jarak. Kalau ala tidak ada jarak. Nempel. Lihat sini. Kalau kotak tisunya begini, mejanya digeser, geser kanan. Kotaknya ikut tidak? Tidak. Tapi kalau begini, meja diangkat pindah ke sudut. Kotak ikut? Meja diangkat pindah ke belakang. Kotak ikut? Ikut. Meja diangkut ke rumah, kotak ikut? Ikut. Ikut. Kemanapun berada, dia ikut. Orang-orang yang meningkat salatnya, meningkat bacaan Al-Qur'annya, dia buktikan pengen dekat dengan Allah, dia tingkatkan takwanya, maka kata Allah, saya akan melekat dengannya kemanapun dia berada beraktivitas. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dia di rumah dinaungi oleh Allah. Dia ke kantor dinaungi oleh Allah. Dia bekerja dinaungi oleh Allah. Beraktivitas dinaungi oleh Allah. Dan saya ingin katakan kepada Anda dekat dengan siapapun yang punya kekuasaan di bumi, maka Anda bisa mendapatkan akses kemudahan ketika dekat dengannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Rizki dekat dengan Allah, min haitsu la yahtasib, datang. Anda punya masalah, yaj'al lahu makhraja, datang jalan keluar. Seakan-akan masalah itu enggak ada, bukan enggak punya masalah. Jadi sebelum menghadapi masalahnya diringankan oleh Allah sehingga masalah itu seakan-akan enggak ada. Dan itu hanya Anda bisa dapatkan kalau takwanya meningkat. Turunlah keterangan di Quran surat 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda tingkatkan takwa, saya berikan jalan keluar dari setiap masalah. Punya masalah, solusi datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kejar-kejar rezeki, Anda dicari-cari rezeki. Allah. Tadi ada yang nyari, Pak. Siapa? Rezeki. Katakan papa tidak ada di rumah. Emang siapa itu? Debt collector. Bukan yang itu. Ya. Dia tidak harus ketuk pintu. Dia datang bahkan tanpa kita pikirkan. Kita hadir keliling-keliling, dia hadir di hadapan kita. Masya Allah. Itulah yang Maryam pernah dapatkan Quran surah ketiga ayat ke-37. Itulah Nabi Zakaria yang pernah dapatkan Quran surah ketiga 38 39. Itulah orang-orang soleh yang pernah dapatkan Luqmannya, Imrannya, Hannahnya dan seterusnya. Mereka bukan nabi, dicantumkan dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran. Tidak harus menjadi nabi untuk dekat dengan Allah, karena nabi itu pilihan Allah. Tapi kita bisa menjadi hamba yang saleh untuk bisa mendekat kepada Allah. Bisa sering katakan, kalau tak mampu berlomba dengan orang soleh mengumpulkan amal yang baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, kita diminta dapat takwa itu, kepentingannya bukan untuk Allah, untuk kita, supaya hidupmu mudah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan bahagia, kata Allah. Bahagia yang digunakan kata muflih itu orangnya. Kata kerjanya disebut aflah, kata dasarnya aflah, orangnya muflih. Aflah itu ketika diberikan oleh Allah bukan cuma dunia, surganya tingkat tinggi. Karena ketika kalimat aflah disebutkan, disandingkan dengan iman, langsung diberikan firdaus sebagai puncak tinggalnya saat di akhirat. Turunlah Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ke-9-nya itu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman mendapatkan aflah, bahagia, sukses. Bagaimana perjuangannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk salat. Zakat. 'Anil lagwi mu'ridun. Apa ujungnya? Ketika ditutup, ulaika humul warithun. Mereka itu adalah pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewarisi surga Firdaus. Jadi ada pewaris surga Firdaus sedang beraktivitas di bumi. Tuh. Saya sarankan begini ya, Ibu dan Bapak, teman-teman ikhwan. Ini caranya. Kan di Quran itu ada ayat-ayat surga, ya kan? Dan ada pilihan, surga Aden, surga Firdaus. Ya, banyak pintu-pintunya. Ada 8 jenisnya. Coba antum keluarkan dulu pengen yang mana. Setelah itu turunkanlah karakteristiknya ke bumi, ke rumah antum. Kita ada pesantren keluarga, namanya Taman Firdausi. Saya pengen penghuninya itu menjadi penghuni surga Firdaus. Maka kami keluarkan semua keterangan penghuni surga Firdaus, amalannya apa, turunkan di situ. Antum juga begitu, turunkan, keluarkan. Penghuni surga Firdaus, salatnya khusyuk, belajar cara salat khusyuk. Keluarkan jenis-jenis salatnya. Penghuni surga Firdaus, rajin berzakat, bekerja keras, tujuan utamanya untuk zakat, bukan cuma untuk dunia. Kalau cuma ngumpulin harta, Allahu Akbar, yang tak beriman pun bisa, paling kaya bahkan. Sekarang ada Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, dan lain sebagainya. Kaya.
Lalu kalau antum pun pengen ikutan seperti itu, apa bedanya di hadapan Allah? Ayo niatkan untuk beribadah. Kenapa engkau bekerja keras? Saya pengen zakat. Malu selama ini saya sholat bagus, alhamdulillah. Tapi saya pengen pulang menghadap Allah dengan mengatakan, ya Allah, engkau perintahkan aku sholat. Engkau perintahkan aku zakat, aku berusaha untuk berzakat. Sehingga saya punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau perintahkan saya untuk haji, saya nabung ya Allah. Walaupun sampai wafat saya nggak mampu haji. Tapi bahagianya hamba ya Allah, engkau hitung amalan hamba dengan ikhtiar hamba, bukan dengan hasilnya hamba berhaji. Jadi Anda punya hujah di hadapan Allah. Ya fulan, saya perintahkan kamu umrah dan haji, apa yang kamu kerjakan? Saya nabung ya Rabb, dan engkau maha tahu dengan jumlah tabungan saya. Ya fulan, saya perintahkan kamu zakat, apa yang kamu kerjakan? Peluh keringat saya saksinya ya Allah, saya bekerja ya Allah, saya dorong untuk jualan bakmi, saya dorong untuk jualan bakso, saya bekerja menyapu di jalanan untuk berzakat ya Allah. Ada buktinya, keringatnya mengatakan benar ya Allah, sapunya mengatakan benar ya Allah, sampahnya mengatakan benar ya Allah. Itu caranya, turunkan itu. Itulah ahli Firdaus yang jalan-jalan di bumi. Ibu saya awal-awal pulang ke Indonesia tuh suka keliling pakai motor sebelum subuh ngajar ta'lim sampai ke Bekasi yang timur sana itu. Allahu Akbar, jalan-jalan tuh saya malu sendiri kadang-kadang. Ya Allah, mereka ahli surga ya Allah, ahli surga insyaallah ya Allah. Mbak, Anda penyapu jalan, bayangin nyapu jalan supaya orang jalannya bersih, lewat rapi. Jadi mereka itu saat nyapu ada yang bawa sajadah, teman-teman, sajadah. Kalau bertepatan dengan azan seperti sekarang, azan, bentangkan sajadah sholat. Ada yang murojaah. Pernah lihat tukang nasi goreng tiba-tiba bawa mushaf, berhenti baca mushaf. Allahu Akbar. Untuk mengejar Rp1.000, Rp10.000, Rp100, dia peluh keringatnya diisi dengan khataman Al-Quran dalam perjalanannya. Ridha Allah dia dapatkan. Ada orang ngejar ratusan miliar, mohon maaf, dia tempuh dengan cara yang haram. Apa yang dia banggakan di hadapan Allah? Itu rahasianya. Dan kalau sudah dapatkan itu, maka bersyukurlah di hadapan Allah. Maka ditutup dengan kalimat wa la'allakum tashkurun, supaya kalian banyak bersyukur. Nanti kalau sudah rizkinya datang, baru kerasa, oh begini nikmatnya sholat, rizki ada, ketenangan dapat, rumah tangga nyaman, pekerjaan lancar. Begitu menghadap Allah, dapat surga Firdaus. Alhamdulillah ya Allah. Itulah yang dikatakan konsep dalam Al-Quran. Jadi saya akhiri dulu sesi yang pertama ini. Ayo sama-sama kita buktikan di hadapan Allah. Jangan menyanjung orang lain, jangan memvonis diri sendiri. Ingat, kalau ada orang kelihatan banyak sholat, kita doakan supaya bertahan dalam kebaikannya. Dan kita pun tingkatkan dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siap insya Allah? Baik, kita jeda sejenak dan tolong disesuaikan tempatnya. Kalau sudah penuh, jangan memaksakan masuk supaya nanti tenang kita bisa ibadah dan meneruskan pelajaran kita insya Allah. Dan duduklah di tempat yang bisa antum dapatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan salat Isya berjamaah serta amalan sunnahnya. Kama akhbartukum khilala محاضراتنا بعد المغرب قبيل العشاء. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الليلة تشرفنا يعني بحضور نجمين من نجوم عالمنا الإسلامي آتيان من بلاد مصر العربية، من بلاد أم الدنيا. دائما يعني تساءلت مع بعض الإخوة عندما كنت في الخارج وأتاني يعني بدل إخوة مصر فسألتهم من أين جئتم؟ نحن من مصر أم الدنيا. فسألتهم أين أبوها؟ قالوا إندونيسيا. فهمتم؟ طيب. Jadi nah, fakat. Jadi ini kita kedatangan dua orang ulama, dua orang da'i yang berasal dari Mesir, dari Al-Azhar Asy-Syarif, dari kampus yang sangat terkenal di dunia, melahirkan banyak ulama, banyak tokoh, dan juga keduanya diutus oleh Al-Azhar untuk bisa berbagi ilmu di Indonesia dengan tugas selama 3 tahun. Saya selama di luar, kalau kedatangan tamu dari Mesir sering bertanya,
Dari mana Anda? Dari Mesir. Mesir itu dikenal dengan ibunya dunia, Ummud Dunya. Saya tanya, kalau ada ibu ada bapak, mana bapaknya? Ya. Maka kita jawab, bapaknya dari Indonesia. Jadi kawan kami mengatakan, ya dunia itu hanya punya satu ibu dan tidak ada bapaknya. Alhamdulillah keduanya hadir bersama kita, dan kita tidak ingin memanjangkan waktu. La nuridu an nutil al-hadith illa al-istifada minhuma, yani natasharraf bi hudurihima. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yassira lahum al-khuttah wa insyaallah yubarik yani fi juhudihima al-mabdula wa khasatan tilata hudurihima fi Indonesia. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana yani fil akhirah kama jama'ana fid dunya wa khasatan fi hadhihi al-lailah. Fa antum labudda an ta'rifu bi annani turabun wa huma miyahun wal qa'idah taqulu idza wujida al-ma'u batala at-tayammum. Ya, karena itu, karena kedatangan keduanya, saya akan jadi moderator saja. Saya cukupkan pada paparan saya setelah maghrib sampai dengan isya tadi. Sekarang kita akan berlanjut nawasil ila yani al-muhadharah al-jadida ma'a yani syaikhaina wa ma'a yani min alamayna wal syekh. Nu'arifukum awalan fi janib al-ayman al-syekh Mahmud Adas, fadilatul syekh Dr. Mahmud Adas, وهو ما شاء الله من أهل القرآن الكريم، من أهل علوم القرآن الكريم، ولديه السند يعني في قراءة العشرة. Beliau adalah ahli Al-Quran, ahli ilmu Al-Quran, dan memiliki sanad dalam bacaan Quran 10 riwayat. Ya, jadi ada orang satu riwayat pun belum lancar. Ini 10 riwayat. Ana qultu lahum hunalika man yuhawil an yaqra al-Quran fi riwayah wahidah walakin ghairu mutqinah waladaikum 10 riwayat. Nah, alhamdulillah dan bifadlillah subhanahu wa ta'ala, dan beliau ditugaskan di Indonesia selama 3 tahun ya, dan telah 2 tahun berada di sini, tinggal 1 tahun. Saat ini beliau berada di Pondok Cabe untuk fokus beraktivitasnya di Baitul Quran. Agak pedas di sana, makanya ke Bekasi. Alhamdulillah malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Dan yang kedua, Muttali yani bi janibil aymanil mubashir Syekh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Al-Husaini. Jadi beliau juga ahli Al-Quran, Masya Allah, khususnya di ilmu-ilmunya. Dan sekarang beliau ditugaskan untuk berdakwah di Indonesia dan membantu melahirkan para ahli Quran di Indonesia dengan mengajar di PT IKI. Di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang terletak di Lebak Bulus. Ya, di Lebak Bulus itu ada perguruan khusus untuk mencetak ahli Al-Quran. Jadi S1 sampai S3. Biasanya S2-nya ke IIKI, letaknya di Ciputat. Ya, di situ nanti ada Dr. Ahsin Sakha, itu juga pakar di bidang Al-Quran. Wa huwa yani min ashabina, yani min ulama al-muslimin Indonesia min ahli Al-Quran. Wa aydan fiha Ustaz Khuzaimah Tahidoyanggo, ya Profesor Dr. Tahidoyanggo, wa kana umman liya ana. Nah, itu Masya Allah juga Profesor Dr. Khuzaimah Tahidoyanggo, satu di antara tokoh perempuan di Indonesia. Ya, selainnya ada Profesor Nabila Lubis dengan putrinya Dr. Amani Lubis. Ya, ada Dr. Syirazi Dimyati Masri. Alhamdulillah. La nuridu an nutila al-kalam fa nutikum al-an Dr. Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Adas falyadaihi tafaddal mashkuran fa ana akunu mutarjim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نزل الفرقان للعالمين ضياء وجعل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الأجلاء وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بداية نتوجه بالشكر للقائمين على هذا الصرح
المبارك على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يلهمهم الصواب ويزيدهم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Baik, pertama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang sangat indah, bahkan menggunakan bahasa Arab yang sangat fasih dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Pertama beliau menyampaikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hadiah mukjizat berupa Al-Qur'an sebagai furqan yang fungsinya pertama menenteramkan kepada jiwa. Dia bisa menjadi obat bagi kehidupan. Dia bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mengambil petunjuk darinya. Kemudian beliau memuji dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa mendapatkan banyak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Kemudian juga demikian beliau juga setelah itu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah berkontribusi untuk bisa menghadirkan momen kita, pertemuan kita, ta'lim kita di malam hari ini, baik kepada panitianya, orang-orang yang hadirnya, dan beliau berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semoga siapapun yang terlibat dalam ta'lim ini, pesertanya, yang fasilitatornya, semuanya mendapatkan pahala berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Syekh. قبل الحديث عن القرآن الكريم نتوجه بالدعاء لله عز وجل أن يشفي فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام، اللهم آمين يا رب العالمين. Beliau menyampaikan doa khusus untuk Syekh Al-Azhar yang saat ini tengah diuji dengan penyakit. Beliau berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau dijaga tetap sehat dalam keadaan yang baik dan semoga beliau diberikan kesembuhan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan berkas-berkas penyakit yang barangkali bisa tersisa dalam kehidupannya, dan semoga Allah mengabulkan apa yang telah beliau sampaikan itu. Ini adalah adab seorang murid kepada guru, contoh bagi kita dimanapun berada. Beliau sedang di Indonesia, gurunya di Mesir, masih ingat kepada guru dan mendoakan gurunya. Itulah adab kita. Saya punya guru-guru juga yang telah mengajarkan. Saya pergi pulang ke Indonesia, setiap sujud ba'da salat, orang pertama mengajarkan Quran dari mulai ibu, ayah sampai dengan guru-guru, tidak luput dari doa-doa kita. Ini adab yang sangat indah yang beliau tampakkan kepada kita. هذا الرجل الكريم يقود أكبر مؤسسة علمية تربوية في العالم وهي الأزهر الشريف منذ القرن الرابع عشر إلى اليوم، والأزهر يخرج العلماء. لا ينكر عاقل ولا مفكر ولا صاحب رأي سديد دور الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح بين الناس ورعاية الفكر الإسلامي المعتدل الوسطي في مصر وفي العالم كله. فالأزهر الشريف هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ونشره وحمل أمانة الإسلام إلى كل شعوب العالم، والعمل على إظهار حقيقة الإسلام ودوره البناء في حفظ وتقدم ورقي البشرية والحضارات كلها. Beliau ingin mengenalkan bahwa orang yang tadi barusan kita doakan, guru beliau, ya Syekh Ahmad Tayyib, adalah beliau pemimpin tertinggi di Al-Azhar, dan beliau mengenalkan kepada kita apa itu Al-Azhar, kampus seperti apa. Al-Azhar adalah kampus yang sangat spesial dalam diri-diri orang muslim, orang-orang beriman di seluruh dunia, dan sudah berusia sangat tua dari mulai abad ke-14. Al-Azhar dikenal sebagai pusat ilmu. Al-Azhar dikenal sebagai pusat peradaban. Al-Azhar dikenal oleh siapapun yang tidak bisa mengingkari di seluruh dunia, telah melahirkan banyak ulama, banyak para da'i, telah menjaga kemudian peradaban Islam dan melahirkan khazanah-khazanah keislaman yang tinggi, menjaga fikih Islam yang toleran, dan melahirkan kualitas keilmuan yang tinggi di kehidupan kemudian dunia, yang dengan itu memberikan kontribusi yang luas yang tidak bisa diingkari oleh siapapun sampai dengan saat ini. Dan beliau kesimpulannya ingin mengenalkan kepada kita, beliau datang dari Al-Azhar dan Al-Azhar punya peran di dunia, dan inilah yang akan beliau coba bagi dengan kita pada kesempatan malam hari ini. الحديث عن القرآن الكريم حديث لا يمل
ولو تكلمنا إلى أبد الدهر ما وفينا القرآن حقه وما تحدثنا عن القرآن إلا بالقليل، ولكن في هذا الوقت الضيق إن شاء الله نتحدث عن لمحات لا بد للمسلم أن يكون على بصيرة منها. نبدأ بتعريف القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا نقلا متواترا. هذا هو القرآن. نأتي إلى تعريف آخر لعلم القراءات. ما هي القراءات؟ هي علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية. Baik, teman-teman sekalian, pertama ini penting saya berikan sebagai informasi yang sangat dalam. Ini adab untuk memulai pembicaraan. Pertama, tadi beliau berbicara tentang satu adab terhadap guru. Yang kedua, beliau berbicara tentang sanad. Jadi ingin menyampaikan bahwa sanad keilmuan beliau itu tadi dari Al-Azhar, sehingga diketahui ini pesan pada kita kalau ingin belajar cari guru-guru yang jelas kemudian sanadnya, jelas dengan keilmuannya. Kemudian beliau masuk kepada aspek pembahasannya, yaitu tentang keistimewaan Al-Quran. Beliau menyampaikan pertama berbicara tentang Al-Quran adalah pembicaraan yang sangat indah, yang panjang tapi tidak membosankan. Kadang ada orang ngobrol tapi membuat bosan. Ada orang menyampaikan kemudian berita tapi membuat bosan. Al-Quran tidak. Banyak yang bisa kita bahas dan tidak melahirkan bosan. Di antara sekian yang banyak ini karena waktunya terbatas, beliau ingin kemudian membatasi pada hal-hal yang penting. Pertama, definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Beliau menyampaikan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beribadah ketika kita membacanya. Ini membedakan dengan bacaan-bacaan lain. Ketika kita baca melahirkan ibadah dan melahirkan banyak mukjizat dan kebaikan-kebaikan dari awal ayat sampai dengan akhirnya. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Adapun kita bedakan dengan qiraat. Apa perbedaan Al-Quran dengan qiraat? Al-Quran tadi adalah firman Allah yang telah kami sampaikan, sedangkan qiraat adalah cara membaca Al-Quran, bagaimana bisa dibaca dengan benar setiap lafadznya, setiap hurufnya, dari mulai awal membacanya sampai dengan akhir dari bacaannya. Demikian apa yang beliau sampaikan tadi. Fadhal. فالقرآن الكريم هو الوحي المنزل. القرآن الكريم هو الوحي المنزل، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي.